Siap Pak Bambang, keren banget ini Pak. Keren. Ini jadi solusi buat semua, buat pengembang, buat yang ingin beli rumah, buat perbankan. Saya pikir ini harus segera kita realisasikan Pak. Karena umumnya nasabah yang deposito tuh ibaratnya duit tidak terpakai. Pertanyaan saya lagi, Pak. Pertanyaan saya lagi ya. Kenapa saya bisa itu? Itulah yang namanya properti menjadi underlying-nya semua. Ini kuncinya. Tapi itu nanti perbankan bilang, Pak Bambang, yang diambil separuhnya aja ya, yang 50% jangan diambil. Boleh nggak? Ya boleh, yang penting uang tanah sudah tidak balik dulu semua. Iya. Nantilah ada pola. Ajak semua developer tuh. Banknya wanti-wanti khawatir juga kayaknya. Apa? Banknya tadi wanti-wanti gitu kayaknya khawatir juga. Apanya? Bank yang tadi kan wanti-wanti, cairnya bolehnya sekian persen aja. Itu kan sama aja artinya berhati-hati juga. Gimana? Yang tadi terakhir Bapak bilang kan banknya bilang cairnya bolehnya 50% aja kan. Berarti kan di banknya berhati-hati supaya nggak semuanya cair kan itu Pak. Itu. Katanya lagi ya. Pada saat nih, tanya Pak Aryadi. Pada saat saya punya deposito di situ. Kan berarti saya punya deposito Pak Aryadi. Iya. Katanya ya. Emangnya saya nggak goblok. Enggak. Justru pas itu saya punya deposito 1 miliar. Jadi land plafon baru untuk KPR nggak? Ngangsur 3 tahun. Nambah apa kurang saya? Jadinya ruwet. Pak. Plafon saya naik. Plafon saya naik Pak Aryadi, bukan kurang loh. Iya. Iya Pak. Iya. Karena uang saya itu bukan land plafon. Land plafon saya nggak punya uang, di-cover oleh aset. Kalau tadi uang saya sudah dalam bentuk deposito, itu kan? Ya. Jadi apa? Jadi backup supaya orang bisa KPR yang jamin developernya. Dari uang siapa? Uang deposito yang tak tempatkan di situ, Pak. Benar nggak? Iya, Pak. Ya. Wah, ini ruwet lagi. Mana nih kasih tahu saya? Maka percuma kalau sekarang banyak beli rumah, hadiah mobil, hadiah motor, hadiah umroh, cash keras. Ini enggak. Ini permainan. Ini 18 tahun lalu ini tak terapkan. Tapi dulu karena saya punya 36 lokasi menarik. Ini makanya saya mau narik pengembang-pengembang ini. Mas Rahmat tolong dikoordinasi Semarang. Teman-teman kota mana nanti saya tak komunikasi dengan Mas Herdi Asperumnas. Itu kan? Ada nggak, Mas Herdi? Jadi gini mungkin gambarannya ya teman-teman. Sekarang orang kalau punya deposito 500 juta mau disuruh beli rumah senilai 600 juta dengan diskon boleh bayar 500 juta, mereka nggak mau beli. Karena apa? Hasilnya dari deposito 500 itu mereka jagakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mereka benar-benar nggak mau belanjakan 500 ini. Tapi kalau ditawarin beli untuk yang dibayar 2 tahun lagi, mau mereka karena kebutuhan mereka untuk sehari-hari tetap terjamin selama 2 tahun ke depan, dan 2 tahun ke depan semua berharap kondisi sudah pulih, sudah nggak perlu lagi deposito yang 500 itu karena usaha mereka juga sudah jalan, atau mereka yang kerja juga kerjanya sudah normal. Nah, itu yang membuat mereka yang maunya hanya membelanjakan uangnya 2 tahun lagi, mau dikomitmenkan sekarang untuk dibayarkan 2 tahun lagi sehingga properti yang ada ini, stok-stok yang ada ini juga bisa terjual. Itu kalau yang saya lihat di sini. Kenapa orang-orang itu mau membelanjakan uangnya. Oke, gitu Pak Jun ya. Terus kedua lagi Pak Jun. Pertanyaan saya gitu kan. Oke, sekarang berarti kalau rumahnya nggak dipakai,
berarti dia dapat apa Pak Jun? Dapat deposito, sewa. dapat Iya. sewa kan? Benar Pak Jun? Ya, betul. Ayo sudah. Terus pertanyaan saya lagi Pak Jun. Itu investor sangat senang, Pak. Pertanyaan saya lagi ya. Saya masukkan perbankan syariah. Ya, Saya hanya, kalau dia depositonya 5%, saya dapat pinjamannya jadi murah nggak Pak Jun? gimana Namanya Pak? kan hanya back to back kan? Hanya selisih 1%, 1,5%. Oh ya, ya 1% itu per tahun loh Per selisihnya itu. tahun. Jadi per bulan selisih hanya 0,0 sekian. Ya wes lah itu nih kasih saya mana yang problem sekelas itu ya. Jadi saya rasa teman-teman developer harus segera merapat ke program ini. Iya. Tolong kasih tahu pengembang-pengembang lain, kantor-kantor cabang atau kawan-kawan yang lain. Ah, ini Mas Herdi. Mas Herdi. Buka Mas Herdi. Bang. Ya, Mas Herdi udah dengerin nggak tadi dari awal? Ya, dengerin Pak. Gimana menurut Mas Herdi? Tolong kasih perunas Mas, kita buat promo bareng Mas. Siap Pak Bambang, keren banget ini Pak. Keren. Ini jadi solusi buat semua, buat pengembang, buat yang ingin beli rumah, buat perbankan. Saya pikir ini harus segera kita realisasikan Pak. Ya, Koyo anak cash flow nih. ya, ini sebetulnya pengembang itu bolehlah ngambil, boleh, tetapi hanya secukupnya semua nanti itu. Sekarang perbankan juga posisinya mengambil dananya banyak, kadang ada persoalan. Tapi dia mau ngelempar juga susah, takut, gitu kan? Nah ini semua by backup itu, karena berarti apa? Kalau biasanya kita ngambil pembiayaan, backupnya hanya satu orang. Kalau ini backupnya minimal 2, Pak. Siapa? Si pembeli rumah dan developernya. Tambah lagi asetnya developer. Tambah lagi depositonya developer, gitu kan? Banyak ini. Pak Karyadi lah yang pengalaman di perbankan. Monggo komennya kayak apa Pak Karyadi? Ya, ini strategi bagus sih Pak, di masa pandemi gini lagi pada pusing di developer, perbankan juga lagi sama juga. Ada solusi begini, perbankan senang, ya developer apalagi bisa jalan. Nah, customer juga senang Pak, karena apa? Dia juga untuk yang makanya untungnya itu yang tadi 3, dia beli bisa nempatin sekarang, tapi dia bayarnya 2 tahun kemudian. Nah, selama 2 tahun dia tiap bulan tetap menerima bunga dari depositonya. Nah, kalau rumah nggak mau ditempatin, dia sewakan juga dia dapat, dan kenaikan harga properti di 2 tahun kemudian pun akan naik. Itulah dia 3 keuntungannya. Oke, bayar 3 tahun lagi, ya kan? Saya ngomong, bisa nggak? Bisa. Ini tambah lagi ya, yang ketiga ya Pak Karyadi. Ya. Tapi saya hanya sampai 3 ya, yang 5 privat. supaya Sentolo dapat uang. Iya. Kalian nggak mau ngurusi Sentolo tiap bulannya 30 juta, bayar listrik, bayar air, maunya dapat ilmu terus tapi ya nggak ngurusi saya, itu kasihan tenan. 3 ya, 3 ya. Mau 5 tahun nih yang 3, Pak Karyadi. Ya, ya sudah. Kan 3 tahun, boleh. Tapi 3 tahun kemudian dijual ya. Gitu. Back to back. Untungannya bagi 2. Berani nggak? Untungnya bagi 2. Wah, nasabah berani itu Pak, senang. Loh, pertanyaannya saya itu. Itu nasabah-nasabah yang Itu poin 3 ya. Poin itu. Poin 3 ya. Belum 4 ya, belum 5 ya, belum 6 ya. Buyback garansi itu berarti. Kalau seperti itu Pak Karyadi. Ya. Wah, nasabahnya senang banget tuh Pak, buyback garansi itu akan harga yang tinggi, keuntungan. Dia di awal tetap dapat bunga deposito, nanti dijualin lagi. Wah, senang banget itu. Senang Tapi banget kenapa dia senang? Berarti dia apa? Saya pertanyaannya, saya bisa jelaskan yang nomor 4. Bapak senang punya deposito toh.
atau saya yang sekarang Bapak punya deposito tapi di pick up juga dengan aset tanpa kehilangan deposito. Suatu saat banknya tutup pun kamu punya aset. Milih mana ayo? Iya, udah aman semua itu, Pak. Ya iya. Nomor 4, belum 5, 6, 7, 8, 9. Close. Mumet. Iya, mumet itu. Ayo, Mas. Ayo. Hah? Kita bagi dua tadi antara developer dan pembeli atau sama siapa? Iya, dengan antara developer dengan orang yang punya deposito tadi. Karena saya motongnya 4 tahun itu bisa terima di awal, potongannya banyak saya. Maka potensi keuntungan propertinya saya juga dapat, no. Jangan egois, no. Iya. Gitu Pak Karyadi. Kalau rumah baru tahu harga habisnya, Pak. Kalau rumah second sama nggak? Ya sama aja. Kalau dealnya berapa dulu berarti ya? Iya. Iya. Atau gini, ya wes 4-5 tahun bisa nggak? Nomor 5 nih, bisa. Tolong surat kontraknya bagi 2 ya. Maka Kontrak apa, Pak? kontrak rumahnya? Ya nggak? Nggak ditempatin gitu, Pak, dikontrakin. Dikontrakin, Ya. bagi 2. Karena apa? Diskonto tadi, pencairan awal itu kan kepotong banyak, Pak. Ya, Bener. untungnya sedikit developer di situ. Iya. Tapi ngambil di itunya lagi kalau di Iya. OP garansi dia dapat penjualan nantinya lagi dia. Ayo Mas Iya. Herdi. Ya, masa developernya nggak tahu gitu. Ya sudah, Mas. Harusnya Dari tadi Pak Karyadi bilang customer-nya seneng, padahal saya lihat yang paling seneng seharusnya banknya ini juga. Pak Karyadi. Pak Karyadi. Banknya sih nggak seberapa, Pak. Dia hanya cuma dari deposito kan tuh di blok. Sebenarnya itulah kerjasama. Itu makanya Pak segitiga Karyadi, ini saling saya. diikat itu, Pak. Pak Karyadi. Ya. Pak Karyadi. Iya, ya. Kita tuh kan pesantren, basisnya kan akhlak, bukan akal-akalan, bukan bohongi. Ya, Pak ya. Iya, iya. Kita berkumpul di sini kan dalam rangka menebar kebaikan semua Pak Karyadi. Iya. Agama apapun, keyakinan apapun, dari manapun. Apa yang saya lakukan tadi, ada nggak menyiasati kebohongan? Nggak ada sih. nah, sesuai rule-nya nih, Pak. Ada celah nggak saya membuat orang itu rugi? Ada nggak? Justru udah ini semua udah diikat semua, Pak. Udah pengamannya udah bagus banget karena udah saling mengikat semua. Udah saling mengikat, itu juga aman semua dari segi perbankannya apa. Itulah untuk mengikat, jadinya untuk resiko macet tuh jauh karena udah di blok itu. Dan makanya sebenarnya ini sebenarnya program ini emang cocok untuk memancing nasabah-nasabah yang punya duit di perbankan biar juga bisa keluar. Kalau bank kan saat ini pasifnya hanya mengandalkan dari deposito doang, tapi kan kalau dia dibelikan tapi dibayar 2 tahun kemudian, dia tetap menikmati dari hasil deponya dan developer pun bisa bergerak juga, laku juga perumahannya gitu sebenarnya. Pertanyaan saya Pak Karyadi, ya. Marketingnya perbankan pasti akan nyampaikan orang yang punya deposito di banknya itu enggak? Pastinya itu juga. Ya sudah. Uangnya, pertanyaan saya, uang deposito itu keluar dari bank enggak? Enggak. Tidak, makanya itu saling menguntungkan semua. Tidak. Kalau uang itu harus keluar dari bank, dia nggak mau bocorin. Karena dia punya kesehatan perbankan. Itu mana dia? Iya, dia justru juga menahan semua itu. Pasti. Iya. Ini hanya permainan instrumen keuangan. Biar bergerak semua. Biar bergerak semua. Walaupun ada 10 poin ya, tidak sesimpel itu ya. Kalau ini bagaimana? Ada ini. Kalau ini bagaimana? Ini. Kalau ini bagaimana? Ini. Setelah itu perjanjiannya kayak apa? Negonya dengan perbankan kayak apa? Nggak gampang ini menjelasinnya. Ya. Kalau saya lihat di sini ya, ada 3 pihak ya, investor, developer, sama bank. Kalau investor berpikir, sekarang saya harus simpan uang saya dulu, sampai 2 tahun lagi kondisi normal, baru saya bisa invest lagi. Developer juga berpikir, wah ini sekarang saya harus bertahan ini, karena dalam 2 tahun nggak bakal ada penjualan ini. 2 tahun baru saya bisa hidup normal lagi. Bank juga begitu. Wah ini
2 tahun uang nggak bergerak ini, harus bertahan ini. Nah, sekarang kita sama-sama langsung meloncat ke 2 tahun ke depan gitu loh. Kita loncati masa pandemi ini, kita sudah lewat gitu loh, otomatis. Sudah bergerak semua. Romo ini segmennya kan orang-orang tersebut yang khusus, Pak. Apa perlu disebutkan, Pak, ya? Dengan Apanya? khusus, ya? Segmennya kan khusus orang-orang yang tadi yang punya deposito ya. Oh enggak. Salah. Dan Ini yang nggak punya uang selama dia bankable-nya bagus dan punya kemampuan bisa. Dari mana Pak Karyadi kok bisa? Tahu nggak Pak? Ya cuman itu kan saat ini perbankan masih agak rawan Pak, itu masih menahan kalau untuk kredit. Halo, saya tanya Saat ini, saya tanya. Iya. Ada 2 instrumen loh saya. Dari mana? Hah? Ya paling kalau nggak tadi dari yang jaminan deposito, dari kalau umpamanya yang Saya punya land plafon, Iya itu lagi tadi. Tapi nggak dicairin. nggak cairin. Ya itu dia. Untuk backup apa? Yang dapat KPR Iya. bisa nggak? Kalau saya punya land plafon, anggap aja 5 miliar atau berapa miliar. Tahu-tahu hanya cairin 200 juta orang yang beli bisa nggak? Bisa. Bisa. Setuju nggak? Setuju itu. Setuju. tapi yang nanggung kan jadinya developer, Pak. Apanya? Nanggung risikonya jadi developer, bergeser ke Nggak developer. bisa. Kalau dia macet juga tak ambil. Tak kembalikan sesuai dengan angsuran pokok yang pernah kamu bayarkan. Perjanjiannya saya buat seperti itu. No. Kalau dia macet, saya seneng nggak? Tanya. Ya kalau itu kan mesti naik pas properti naik. Enggak, pertanyaan saya. Kalau yang bahasanya tadi kan negatif, yang nanggung developer. Maka saya nanggung perjanjian dengan pihak konsumen, pembeli rumah tadi. Kalau kamu macet dalam waktu 2 tahun, nanti uangmu tak kembalikan sesuai dengan angsuran pokokmu ya. Nggak rugi, bahkan kan harga sudah naik 2 tahun, Pak. Maka disitulah ada perjanjian, itu kan? Oke. Atau kedua, bisa nggak nomor 7 lagi dia ngomong. Balik namamu setelah 2 tahun ya. Nanti pajak-pajak tak potongan kamu yang bayar, mau nggak? Saya tiba tak simpan notaris, jangan. Banyak, sebetulnya banyak lah. Bermain di Dan cloud. itu dan itu pernah saya jalankan loh ya, bukan teori ya. Mohon maaf ya, Pak Karyadi. Kalau saya belum pernah menjalankan, mungkin saya nggak bisa menjawab dengan tuntas Pak Karyadi. Iya Pak. Dan ini pernah tak terapkan dalam sisi pembuatan apartemen, saya pernah. Perumahan juga pernah loh Pak. Iya. Maka belajar saya mahal banget Pak. Miliatan Pak. Ya tapi kalau yang kredit sih agak resikonya tinggi juga Pak. Kalau yang dibayar pakai deposito tuh udah paling aman udah. Ya, Yang paling Bukan. Pertanyaan saya gini Pak. Kalau saya Pak Karyadi punya land plafon di bank tadi nggak tak ambil, gitu kan? Iya. Berarti apa? Perbankan mau nggak ya? Dia dapat biaya administrasi tuh Pak. Iya. Bener Pak? Ya, kalau Kedua, ya oleh dari land plafon tadi, boleh nggak ya saya hanya tak ambil 25% saja dari nilai aset saya? Kira-kira perbankan mau nggak ya? Mau. Mau. Kenapa dia mau? Berarti kenapa mau? Karena tak ambil, karena yang bayar berapa? Yang bayar bukan saya, berarti ada 2 backup. Kalau itu tak ambil untuk saya, berarti backupnya hanya saya kan Pak? Iya. Tetapi kalau dalam rangka tak ambil, karena ada untuk menjamin seseorang. Gitu kan? Yang Ya, KPR kan? Iya. Betul nggak? Kalau yang menjamin berarti risikonya kan juga dibagi 2. Kalau sampai dia macet kan? Kalau macet saya, berarti apa? Tingkat kemungkinan gagal kan lebih kecil. Gitu nggak? Iya, karena di backup. Di Sama backup, developer. saya hanya bagi backup kan? Iya. Backup bukan hanya ngomong, ada aset tadi. Berarti apa? Kalau saya hanya ngambil untuk saya, berarti kan hanya dari angsuran saya, kemampuannya. Suatu saat saya bisa macet kan? Iya. Kalau tadi dari mereka, kalau mereka macet ngambil uang saya kan? Iya. Gitu bagaimana Pak Karyadi? Keren nggak?
Iya. Nah itu jelaskannya susah itu. Kalau Tapi nggak ngerti, kekuatan developer untuk ngantisipasi cash out akibat kemacetan harus ada dong, Pak. Ya, gimana? itu dia tadi land plafon ya. Iya, maksudnya iya oke lempar. Artinya kan dengan kemacetan pasti kendala. Kalau yang tadi Yang macet siapa? Yang macet siapa? si pembelinya, misalkan macet 1 Macet. tahun atau 2 tahun. Nah, Macet. sekarang kan Ya malah aneh. Kalau macet developernya rugi nggak? ya dari sisi cash kan out juga, Pak, karena dia Ya akan enggak no. Oh mengembalikan enggak, uang. apa? Enggak. Kalau dia macet tak beli lagi, tak kembalikan dengan uang harga yang pernah kamu beli dahulu. Hanya Iya, angsuran iya, pokoknya. Dari sisi itu memang ada syariahnya, Pak, ya, dikembalikan secara pokoknya. Cuman pada saat kembalikan uangnya kan kita nanggung ada harus cash out juga pada saat itu ya. Cash out apa? Iya, dia. Enggak. Mengembalikan dana yang pokoknya tadi. Enggak. Lo ngambilnya dari mana? Kita punya land plafon, ngambil dari uang land plafon kita. Jadi pada saat misalkan macet 2 tahun lagi, developer buyback propertinya di harga 2 tahun lalu gitu loh. Ya, Jadi Iya, bisa paham. dikatakan malah untung malah Iya, untung kan? iya. beli di harga lama gitu. Iya. Orang bodoh ya. Iya. Ini bukan masalah gambling-gamblingan loh nih. Maka si konsumen ya harus konsisten loh. Cenderung untuk macet enggak? Enggak. Takut dia. Ayo. Rugi. Rugi. Gitu kan? Maka perbankan tadi sebetulnya hanya sebagian dari instrumen keuangan, Pak. Uang untuk penampung. Skrunya. Bener Pak Kadadi ya? Iya, Pak. Ada lagi? Nah, Macet. untuk bank, Tanya lagi ya Pak Kadadi ya? saya rasa Pak Kadadi. Dia kan Iya, iya. KPR-nya 200. Iya. Karena dia takut toh, ya sudah, cairkan saja. Saya coba lepas sudah punya land plafon ya. Cairkan saja, dipotong untuk 24 bulan. Untuk backupan lagi. Berarti sudah punya berapa backup? 3. Satu apa? Satu dari backup kalau dia macet, benar? Ya, 2 dari land plafon. Ketiga apa? Aset. asetnya. Ayo. Ada lagi yang Pak supaya dia senang. Adalah nanti. Masa itu semua mau dibuka rahasianya. Muhammad itu Pak dibuka juga kalau nggak offline. Bisa, nggak ngerti. Dibuka pun mau Pak Karyadi. Mau Pak Karyadi yang tapi kalau logika Pak Karyadi kan orang perbankan nih. Iya. Ya kan Pak Karyadi tahu logikanya. Iya. Ini nggak ngakali perbankan tuh. Nggak bohongi perbankan. Enggak. Kagak, justru saling biar jalan semua ini Pak, justru bagus. Ya. Jadi nasabah juga, jadi developer bisa jualan, buyer juga bisa beli, walaupun duitnya masih di bank, dia masih nerima ininya bunga dan sebagainya gitu. Aman. Pertanyaan saya, daripada developer diskon 30%, hadiah rumah dari kira-kira menguntungkan ini apa yang itu Pak polanya? Dia dihitung, nasabah itu udah pinter ngitung duitnya itu Pak, pinteran dia. Kedua, kemungkinan ini kan apakah nasabah harus juga keluar uang banyak Pak? Enggak. Masih di blok, makanya dia. Enggak. Kalau dia hanya punya kemampuan ngatur sedikit-sedikit bisa enggak? Ya bisa juga, kayak instrumen KPR. Banyak cara. Monggo Mas Herdi. Sudah siap kayaknya Mas Herdi. Ayo Mas. Komen Mas. Mas, ya, Pak. Monggo ya, Pak, komen. Saya sudah sampai. Saya kehabisan kata-kata Pak Bambang. Karena ini udah pamungkas ilmunya Pak Bambang. Ya karena pertanyaannya sulit ya tadi itu, kalau nggak biasa. Ini kalau hanya diskusi nggak bisa. Jadi mana? Oh produkmu cara ngatasinya gini nggak? Gitu. Pak saya nggak punya uang. Ini macet bagaimana? Nah itu saya bisa. Ini ada 5-10 orang developer harus. Kalau hanya 2-3 nggak bisa Mas. Ini harus kekuatan yang besar. Nanti karena di situ, perbankan, ini loh saya punya stok 1,2 triliun, mau nggak? Kan saya gitu ngomongnya nanti.
Ya. Itu Pak Karyadi. Iya Pak. Bener Pak ya? Kira-kira Iya, iya. developernya, saya punya stok 1,2 triliun, ada di 300 lokasi, kok titik kota, ada 3.000 unit rumah. Gitu kira-kira. Mau itu. Nah itu dah. Clear Pak? Iya Pak. Senang nggak perbankannya? Senang. Senang, apalagi yang duitnya kebanyakan nih. BNI Syariah nih kebanyakan duitnya. Banyak duit, muntahan dari bank kecil-kecil dia. Nggak bisa, Pak. Ya kan tahun ini nih ya, tahun ini peraturan BI sesungguhnya bank buku satu itu minimal modal awalnya itu 1 triliun. Nah itu ada sekitar 20 sampai 25 bank. Iya. Nah itu dia kalau tidak bisa menyetornya dari sampai 1 triliun, dia disuruh merger. Kalau tidak bisa merger, dia paling dijual sama asing, atau kalau enggak dia turun kelas jadi BPR. Keadaan sedangkan lagi begini. Nah untuk di tahun depan 2021 modal dasar minimal 2 triliun dan di 2022 3 triliun. Makanya emang nantinya perbankan tuh akan lebih ramping gitu, tapi lebih dari segi permodalan lebih bagus, lebih kuat. Saat ini masih rapuh ibaratnya yang di buku satu itu, karena dia cuman dari asetnya seluruhnya hanya 1% dari keseluruhan perbankan di Indonesia gitu di buku satu. Di buku 2 juga paling 5 sampai 10%. Justru yang di buku 4 itu udah lebih separohnya, 50% lebih. Di bank buku 4 itu yang cuma hanya beberapa bank yang nggak nyampe 10, termasuk BTN, BRI, BNI, Mandiri dan BCA, Niaga. Nah, itu cuma dia sekian bank doang udah 50% dananya dari seluruh nasabah di Indonesia. Itulah. Seperti itu. Pak Karyadi sudah berapa tahun Pak di perbankan? Baru Pak. Baru 20 tahun. Oh ya. Baru 20 tahun ya. Pak Karyadi, apa yang tak sampaikan tadi aneh nggak Pak? Lucu ya? Baru denger atau kayak apa? Nggak kepikir atau apa? Nggak kepikir Pak, karena itu kan beda kan, bank juga nggak semuanya menyalurkan KPR ya Pak. Nggak Cara instrumen saya tadi, Pak Karyadi kepikir nggak? Wah nggak Pak. Asli. Belum Pak. Apa? Biasanya perbankan yang biasanya umum-umum aja. Iya. Iya, customer ke developer bayar DP, lalu datanya dilempar ke bank, dia kerja begitu biasanya. Yang ini yang dibayar pakai deposito, yang wah itu emang diperlukan di saat seperti ini, ya itulah terobosan seperti itu dan biar jalan ekonomi. Seperti Pak, itu. percaya nggak Pak? Saya itu salah satu-satunya dulu pernah jadi konsultan orang swasta dan nggak jelas. Semua kepala nggak usah nyebutin, nggak usah nyebutin. Iya, semua kepala cabang bank dikumpulin se-Indonesia. Di briefing sama Pak Bambang. Jangan sebutnya perbankannya nggak enak. Enggak. Jangan. Kalau soal itu udah tanya itu yang dulu. Tanya ada lagi nanti kalau besok kasus ini Pak. Ya. Jadi kan Pak Karyadi sudah 22 tahun. Saya juga belum pernah temu Pak Karyadi. Pak Karyadi kan bisa melihat, nggak kepikir ini. Ini artinya apa? Memang kalau dengan perbankan Pak, saya yang membuatkan instrumennya Pak. Yeah. Bukan mereka suruh berpikir, nggak nyampe Pak. Karena dia harus menguasai sistem di dunia developernya. Dia harus menguasai sisi legal objek tanahnya, gitu kan? Iya. Dan dia harus menguasai sisi perjanjiannya antara pihak-pihak itu, Pak. Kebutuhan konsumennya dia tahu, kebutuhan perbankan dia tahu, kebutuhan developernya dia tahu. Setelah itu, kalau mau developer tambahin lagi, bisa developer tahu kebutuhan pada saat bau, tahu kebutuhan daripada supplier, kebutuhan daripada kontraktor. Itu nyabang semua, Pak, nanti, Pak. SI semua Pak nanti sebetulnya kalau mau sampai detail sekali Pak. Jadi uangnya juga tidak pernah lari Pak dari perbankan itu sendiri Pak. Gitu Pak Karyadi. Iya Pak. Mantap Pak Karyadi. Gak kepikir Pak Karyadi. Wah mantap itu aman semuanya, aman di
customer, aman di perbankan dan di developer juga bisa jualan. Itulah yang ditunggu-tunggu sama developer sesungguhnya, dan sama juga pihak perbankan. Gitulah. Itu akan terjadi sinergi, duit nggak keluar dari bank, malah diikat. Bagus, depositonya dia nggak kemana-mana.